Hari ini kita mau menyambangi tempat pemakaman Raden Ali, sosok yang tidak asing buat sebagian warga Tobuali. Dan sejauh ini kalau teman-teman lihat, kita nggak ada lihat pelang tentang penunjuk arah ya. Seandainya di manakah tempat pemakaman Raden Ali. Nah, kalau teman-teman lihat juga nih di kiri kanan nih banyak banget rumah yang cukup megah. Kalau dari keterangan-keterangan warga sekitar, ini nih rumahnya orang-orang luar semua. Dan kalau teman-teman lihat di video ini, Jalan Bahar ini cukup off-road ya jalannya ini. Nah, ini tuh daerah lumayan cukup kaya sebenarnya ya dari penghasilan timahnya sendiri, karena daerah laut ini udah mulai ditambang. Nah, ini kita udah mulai masuk hutan. Ini sebenarnya tuh masih di daerah tambang teman-teman, kalau teman-teman tahu nih. Ini jalannya bener-bener jalan yang ya jalan-jalan hutan lah, tapi kalau ini menurut gua masih cukup wajar lah. Nah, ini nih sebenarnya apa ya, nggak jauh dari pantai kalau teman-teman bisa ngerasain. Temen yang punya kebun itu masih ngerasain hal-hal yang hangat di perjalanan itu. Dan jujur ya, selama perjalanan ini kita ngerasa happy, seneng, bahagia. Kita mulai salah pilih jalan. Ini sebenarnya tuh simpang yang bener. Kita udah mulai bingung karena jujur ya, adek Raka ini sebenarnya dia belum pernah kesini. Cuman keterangan dari ortunya bilang adek Raka pernah kesini bareng ayahnya. Kita tuh udah mulai bingung, kok bisa sih kayak daerah yang dikeramatin terus tiba-tiba ada perkebunan. Nah, kita udah sebenarnya udah seneng nih karena jalannya tuh kayak bersih, rapi. Nah, ini kebun-kebun sawit. Kita juga sempat kayak mikir, kok bisa sih di tengah kebun gitu. Siapa sih yang mau berkebun dekat daerah pemakaman gitu. Tapi kita tetap positive thinking lah gitu. Kita tetap cari-cari gitu. Ini kami lagi di sekitaran kebun orang yang seharusnya kami ke tempat yang semestinya. Jadi sekarang kami bisa dibilang tersesat. Alhamdulillah kita akhirnya ketemu sama kuburan ataupun tempat peristirahatan Raden Ali. Yang mana tadi kita udah berjalan di cukup lumayan ya jalannya tadi Rap. Nih gua sama teman gua ada Rapli, dan ini juga teman kita Adek Raka yang bantu nunjukin jalan meskipun sedikit tersesat tadi itu. Dan ini nampak luar dari pemakaman Raden Ali. Coba kita ke sana ya. Yuk, sana. Oke. Ya, Rap. Oke, teman-teman, ini adalah makam dari pahlawan Indonesia, terutama pahlawan dari Tobuali. daerah Tobuali. Dan ternyata pas kami sampai sini kami baru tahu bahwa di sini ada dua makam, bukan cuma makam Raden Ali. Tapi sampai sekarang kami nggak tahu makam siapa satunya. Mungkin nanti kita bakal bahas ketika udah masuk. Jadi dari penampakan depannya ini ada dua makam yang diberi nisan yang bisa kami hadirkan. Namanya kan Bu Bin Ren, nggak tahu. Bujang atau apa tuh? Ya mungkin Bunang, Bujang. Ya. Kurang Kalau yang paham. ini Yovan, ini 26 Maret 1996, kayak baru meninggal doang ini. Ya. Oke. Jadi ini. Nah, ini nampak depan ya. Nampak depan dari pemakaman beliau. Ini kompleks ya, kompleks Ya, pemakaman. kompleks pemakaman pahlawan. Kita masuk ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan sebagai adab kami, karena sini nggak ada pemandunya, Ya. kami mutusin untuk
buka sendal. Karena ini tempat yang dipercayai masyarakat bahwa tempat keramat lah. Tapi kami datang ke sini bukan karena itu, kami datang karena di sini untuk mempelajari sejarah yang ada dan juga mengkonfirmasi obrolan kita pada hari itu tentang asal-usul nama kota Tobuali. Dan di sini bisa dilihat nama beliau Raden Ali, jelas gitu. Dan sepertinya dalam sini adalah makam beliau. Nanti kita bakal cek. Namun sebelum itu di luar sini ada beberapa kita kurang tahu ini makam atau bukan, tapi bentuknya itu kayak bukan hal yang harus disengajakan gitu, bentuknya kotak gitu. Nah, kalau dua ini Ini bisa dibilang jelas. terkonfirmasi ya. Ya, karena jelas Ya. ada nisannya, bentukannya juga rapih, tapi untuk bangunan-bangunan lainnya kami belum bisa mengkonfirmasi ini tempat pemakaman juga atau bukan. Tapi untuk menjaga kesuciannya mungkin, kehormatannya, jadi kami nggak asal melangkah. Di sini ada air yang kita belum tahu untuk apa. Ya, bersih-bersih di sini. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ada makam lain yang tulisannya itu Datuk Syekh Baharudin Tobuali. Nanti kita bakal masuk ke dalam sana. Baharudin apa tuh? Baharudin. Said bin kayaknya bin ya, bin Aludin Al-Fani. Al-Afani. Ya. Datuk Syekh Baharudin. Mungkin ini ya juga salah satu sejarah Bahar itu ya. Ya, asal nama Baharudin, Bahar. Syekh Bahar gitu kan, Syekh Bahar. Ya. Nah, tapi kita kesini dulu. Jadi ini oke, masih magang teman kita. Megang kamera. Ini ini aja. Kita coba masuk ya. Nggak bisa. Ini tahu ini. Oh, ini yang kendornya. Oke. Jadi kita di sini udah mulai. Di sini udah peringatin bahwa mohon maaf, tolong jaga kebersihan daerah ini. Oh. jauh kelihatan. Dan kita bakal masuk ke Jangan terlalu ini dong. Oke, kita coba masuk ya. Bismillah, assalamualaikum. Nah, ini di sini kayaknya ada tirai dulu ya. Ini ada niatan mau pasang keset kaki gitu. Ada itu keset sini kayaknya. Ya nih kira. Di sini ada dua makam ya teman-teman. Ini. Kalau menurut gue pribadi, kayaknya ini yang makam Raden Ali. Nah, kalau ini, yang ini, menurut keyakinan saya ya, ini makam Raden Ayu. Karena kan Raden Ali dan Raden Ayu. Iya, tapi belum dikonfirmasi ya. Mungkin belum ada konfirmasi resmi dan belum ada. Mungkin teman-teman bisa bantu kita cari informasi yang lebih jauh, karena jujur kami minim literatur juga. Tadi kita juga sempat searching di Google Map, cari alamat makam Raden Ali, kita nggak ada ketemu. Cuman kayak literatur kayak bahwa Raden Ali ini bersangkutan dengan cerita Tobuali dan segala macam itu doang. Kalau untuk pasti maupun foto-foto kayak gini kita nggak temu. Dan mudah-mudahan ini jadi tempat kita membuat edukasi baru buat teman-teman. Ya. Karena ini juga tempat yang bisa kami bilang tempat yang kurang diurus lah ya gampangnya. Nggak ada. Ini aset negara kita banget. Aset negara, dan ini tempat pahlawan teman-teman. Bayangin, dan ini sekelas nama besar Tobuali di bawah gitu kan. Yang menurut keyakinan gue pribadi, ini seharusnya bisa jadi tempat wisata yang banget. Jadi selain Simpang 5, selain Benteng, selain Biang Lala, kita juga punya tempat bersejarah kayak makam Raden Ali ini. Kalau kita ulik lebih jauh, ini keren banget. Atau mungkin nanti kita coba konfirmasi ke teman-teman yang bisa tahu tentang ini. Ya, dan di sini teman-teman, gua coba lebih deketin.
biar teman-teman bisa lebih jelas. Nah, ini adalah makam beliau yang kami percaya karena kami nggak punya informasi selain dikelilingi sama bendera merah putih. Nah, di sini ada semacam minyak di nisan beliau dan juga ada kami lihat kayak semacam dupa lilin, kurang paham. Tapi menurut cerita yang beredar bahwa tempat ini disakralkan oleh masyarakat sekitar sehingga hal-hal seperti ini tidak bisa dielakkan. Bahkan ada yang cerita ya Kak, ya. Hmm. Tapi kita nggak bisa tampilin siapa informan yang cerita ini, baik datanya ataupun orangnya. Oke. Di sini sering orang lepas kayak kambing ataupun kayak ada kayak ritual-ritual khusus lainnya gitu. Ya. Oke, move dari tempat ini kami bakal ke makam satunya, Syekh Baharudin. Oke, jadi kami keluar dulu dari makam pahlawan kita, Raden Ali. Yang sejarahnya aja menurut gua kurang lengkap ya. Kita nggak tahu selain asal nama dia, asal nama kota kita. Nah, di sini izin masuk ya buat teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, di sini ada 3 makam teman-teman. Dan jujur kalau gue pribadi gue gak tahu ini makam siapa, tapi kayaknya ini makam Datuk Syekh Baharudin. Ya, karena sama indikasi kami bahwa dikelilingi sama bendera dan juga di sini ada Payung adat kayaknya. payung adat yang nanti kami konfirmasi apa nama secara budayanya. Tapi sebelum itu kan coba lu jelasin di tempat ini apa ya? Kan ini kan dipercaya sebagai tempat keramaian gitu. Tapi suasana yang lu rasain gimana? Jujur kalau gue pribadi rasa lebih nyaman ya. Adem kan? Adem. Gak tahu mungkin inilah orang-orang yang dimuliakan gitu kan dengan segala usaha mereka zaman dulu ya. Jujur gue pribadi nggak tahu seberapa mereka berusaha berjuang di zaman dulu. Apalagi kita lihat ya kalau di Tobuai ini kan ada benteng Belanda juga, bahkan ada gedung nasional yang di pusat Tobuai banget, dan itu pun dibangun Belanda kalau nggak salah ya, tahun 1951. Jadi teman-teman bisa bayangin seberapa gigih beliau ini berjuang dalam melawan Belanda, mungkin terkhususnya ya. Karena gue nggak tahu beliau ini lawan Belanda, lawan Prancis atau apa. Ya, karena kita nggak punya konfirmasi lagi sekali lagi. Di sini ini boleh diangkat nggak sih? Di sini aja. Bismillah. Ya mohon maaf ya teman-teman, kita nggak tahu apa adatnya, tapi kami berusaha tetap sopan. Oke. Dan ini kayak pada inilah umumnya makamnya, ada maaf ya, bekas bunga kering. Ya, tempat tabur-tabur bunga. Ini bekas rayap ya, ini setengah rayap kalau ini. Ya, tapi nggak tahu kenapa nggak dibersihin atau memang sebagai bentuk kepala gue 2 kali kan, ini sumpah. Menghargai. Nah, ini dari sejauh ini kita berterima kasih banget nih buat adik kita ini nih, namanya Raka. Ini beliau adik ini yang nunjukin jalannya kita, meskipun sempat tersesat tadi, tapi dia keren loh, dia tahu, dan dari kecil ini dia udah kayak semangat banget. Tadi tuh gak ada penolakan loh kita ngajak dia ke sini. Dia kayak ayo aja. Ini boleh disapu nggak sih? Iya, jadi ini tempat teman-teman tadi dari tulis itu bahwa jagalah kebersihan. Tapi ini kayaknya mungkin bukan orang. Ini yang bawa tawon lubang ini. Iya, ini lubang-lubang semua, lubang juga. Dan ini kayaknya tempat ini enggak terlalu terawat, bahkan tidak dirawat. Karena kami nggak bisa bilang ini bagus karena kondisi-kondisi yang seperti ini. Akuarium sama gue sini sama. Oh, ini rak buat Yasin. Ini nanti kami bakal cari tahu juga siapa beliau kiri kanan. Tapi ini kami percaya bahwa ini adalah Datuk Syekh Baharudin, yang mungkin juga asal nama dari daerah ini yaitu Bahar.
Kalau di Google Map Bager atau Bager gitu. Makanya itu. Dan kami nggak nemuin ya, kita nggak nemuin apa namanya jalan menuju ke sini. Iya, petunjuk jalan. Ya, ini sayang banget ya buat tempat yang menurut gua pribadi sangat luar biasa keren, jujur keren banget. Ini nggak ada petunjuk jalannya. Nanti kita coba buat ngebantu. Oh enggak, ini ada loh, masih ada lah, dibenerin dikit-dikit gitu ya, tutup seng, tapi ya tetap untuk kayak ombak semua gitu kan, sebagai tempat cagar budaya. Jujur ini nggak tahu ya ini dibangun zaman kapan ini kayak gini nih. Kayaknya baru dah. Ini misalnya kayu, kalau lama kayu Ini apa? pintu. Nah ini pintu Kita harus diganti sama tralis, apa bahasa yang lebih kita kirim Al-Fatihah dulu aja ya buat mereka ini. ya. Kita duduk dulu sebentar ya. Jadi kita tadi udah sempat bersihin ini meskipun nggak bersih-bersih amat. Terus habis itu sebagai selayak mananya kita ke makam, kita juga harus mengirimkan doa. Nggak tahu ya itu baju atau enggak, tapi kita berusaha ngasih kebermanfaatan di antara kita bersama. Kita udah dapet pembelajaran yang luar biasa hari ini, udah dapet perjalanan yang keren banget, dan kita juga coba kasih hadiah buat mereka yang udah duluan ke sana, khususnya buat almarhumah yang ada di sini, baik Datuk Syekh Baharudin ataupun Raden Ali. Ala hadiniat Suratul Fatihah. Ya, ini buat pelajaran kita semua, semoga aja tempat-tempat kayak gini bakal jadi tempat yang bakal dijaga terus kelestariannya. Terus semoga aja kedepannya bakal lebih dilirik oleh masyarakat bahwa wisata itu nggak cuma sekedar kayak permainan-permainan modern, tapi wisata sejarah juga itu tempat sebagai pembelajaran yang keren banget. Ya, dan juga tempat-tempat kayak gini mungkin pandangan kita harus dirubah gitu, bukan sebagai tempat yang dianggap serem, tempat-tempat yang dianggap mistis, tempat keramat, tapi ini tempat pemakaman orang yang berjasa untuk daerah kita. Maka dari itu mungkin teman-teman yang mau datang ke sini dipersilakan dengan segala hormatnya, dengan adatnya juga, karena ini kita nggak memandang pahlawan-pahlawan yang ada di Makassar ini sebagai orang yang penyangkut mistis keramat, enggak. Kami itu datang ke sini karena kami pengen lihat makam-makam dari pahlawan kayak ini, Syekh Baharudin yang sepertinya sebagai awal mula nama dari daerah Bahar, dan juga Raden Ali yang bagaimana kami cerita kemarin, asal usul nama Tobual itu berasal dari penggalan kata nama beliau. Jadi ya itu, kami pengen tempat ini bukan tempat yang serem, bukan tempat yang mistis, pengen dijaga, pengen diperbaikin sebagai tempat yang indah ya, karena sayang tempat sebagus ini, jujur bagus, adem, enak, tapi dianggap orang sebagai tempat-tempat untuk minta sesuatu, tapi gue nggak sopan. Nah tapi ya itu, awalnya ada pesan yang pengen lo sampaikan nggak? Ini gue kan lagi coba buat ngirim lokasi gitu ini sebagai dinner gitu, sebagai tempat kayak wisata gitu. Tapi yang buat namanya ini pengalaman banget nih dari Jalan Banggar ini. Nanti coba kita edit ya. Ini gue tadi main HP bukan buat yang lain, gue coba nah itu koordinatnya pasti buat teman-teman biar bisa tinggal di sini gitu. Nah, dan juga mintalah untuk dikasih arah gitu, biar kami bukan orang ini bukan orang terakhir yang tersesat gitu. Nanti kita coba kasih Google review di mapnya. Oke. Kayak Alhamdulillah buat hari ini kita udah dapat cerita yang luar biasa banget tentang makam Raden Ali. Meskipun ceritanya itu cerita perjalanan aja ya. Buat cerita konkretnya mungkin nanti kita bahas di part selanjutnya gitu. Tapi kita udah lihat secara langsung makam yang dikeramatin orang di Tobuayu khususnya, yang mungkin
ada banyak penggambaran di luar sana, termasuk gue kemarin pribadi ternyata bahwa ada yang menggantung, ternyata setelah kita sampai ke sini enggak gitu. Dan ini tempatnya juga cukup enak, nyaman di tengah hutan. Nanti sampai tahu teman-teman ada tahu kenapa ini dibikin benar-benar di tengah hutan banget, makamnya kenapa gitu kan, ataupun ada cerita yang menarik lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dari suara teman-teman. Jadi inilah tempat dan akhirnya kami bisa sampai ke sini, dan jujur ini pertama kali kami ke sini, dan suasananya ternyata enggak kayak dicerita-ceritain orang tentang, ya gitulah. Pokoknya tentang itu teman-teman, pantengin lagi video-video kami selanjutnya mengulik sejarah-sejarah yang di sekarang mungkin di daerah Tobuali dulu, mungkin nanti kami bakal keluar daerah, keluar pulau bahkan teman-teman. Amin. Kami usahain, dan tujuan kami datang ke tempat seperti ini bukan pengen Cari cari, hal mistis ya, gitu. tapi kami pengen kenalin bahwa banyak tempat-tempat lain selain tempat yang dibuat, tempat-tempat yang bersejarah kayak gini bisa menjadi tempat wisata baru. Kita juga terima kasih banget buat adik kita ini, adik Raka. Berkat beliau nunjukin jalan, tadi kita bisa sampai di simpang sana, meskipun tadi mamanya yang bantu kita lagi, tapi dia keren loh, masih kecil udah suka ke tempat-tempat ini. Dan tadi pas kita ajak buat ke makam Raden Ali, dia langsung semangat, langsung ikut gitu. Dan ternyata Raka juga belum begitu paham Siapa Raden Ali ini. siapa, dia cuma tahu ini tempat keramat gitu. Jadi sayang banget kalau tempat-tempat seperti ini dijadikan untuk ditakut-takuti dalam tanda kutip. Padahal ini lihat bendera merah putih yang terus melindungi pemakaman ini, kayaknya udah deh cukup. Kayaknya juga beliau juga nggak berharap dikeramatin kayak gini ya. Beliau udah berjuang, tapi mungkin itu bentuk penghargaan masyarakat ya, ataupun sebagai bentuk dalam upaya menjaga dalam upaya menjaga makam tetap lestari gitu, makanya dibikin keramat gitu. Jadi silakan karena udah kepanasan. Kita juga kepanasan. Ya, saya Rafli Dan gue Febri. Kita bakal lanjut nanti ke sejarah-sejarah berikutnya. Thank you. Panas ya.